Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Octavian, NRP 0917040038. Saya dari Prodi D4 Teknik Otomasi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat JWT atau JSON Web Token, di mana JWT ini berfungsi untuk memberikan autentikasi apakah user atau pengguna itu berhak mengakses suatu function atau API yang sudah kita buat sebelumnya. Kita langsung saja. Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu library yang telah dibuat oleh pihak ketiga atau orang lain. Ini kita copy semua, kita ekstrak terus kita copy semua, terus kita taruh pada folder code igniter yang telah saya buat sebelumnya. Kita paste di sini, kita merge dan gabungkan, overwrite filenya. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Nah, agar mempersingkat waktu, saya tidak menuliskan ulang programnya, saya sudah membuat sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dan fungsinya secara cara membuat JWT ini. Nah, pertama-tama kita buka dahulu pada vendor di REST controller ini. Nah, kita cari yang namanya function map, function remap maksud saya. Kemudian kita copy semuanya ini, kita copy, terus kita taruh pada core API controller. Nah, function remap ini adalah metode default yang dimiliki oleh kode igniter, di mana metode ini berfungsi untuk mengintercept setiap kali ada transaksi. Jadi setiap kali ada orang yang mengakses function, maka akan dibaca oleh metode remap ini. Jadi kita paste di sini semuanya. Nah, di dalam kemudian kita buat protected exception ini, kemudian variable is valid request. Nah, di dalam if ini kita sudah membuat function yang di dalamnya digunakan untuk mendeteksi apakah function tersebut memiliki JWT atau tidak. Jadi function JWT out ini yang belum kita buat, ini berfungsi untuk melakukan verifikasi setelah token terbuat, maka apakah token ini valid atau tidak, seperti itu. Jadi selanjutnya pembuatan JWT out yang sudah saya buat di bawah function remap. Jadi ini function JWT out. Nah, function JWT out ini bisa kita contoh pada controller out ini. Nah, pada ini. Nah, ini pada token post ini, sebelumnya ini, terus kita copy, terus kita paste di API controller ini, API controller, kita paste di sini, kemudian kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Jadi ketika tidak false atau benar, kondisinya benar, maka dikembalikan return ke true. Ketika kondisinya salah atau false, maka return false, seperti itu. Kemudian kita akan membuat suatu function yang berfungsi untuk mengcrypt token. Nah, yaitu function out ini, out.php. Kita buat di API v1 out.php. Nah, nama class out ini harus sama sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita di sini kita kasih exception login. Kemudian di dalam function construct ini kita panggil modelnya, yaitu out model ini dengan alias out ini, supaya agar mudah memanggilnya. Kemudian variable res ini, res adalah suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan hasilnya. Kemudian return this response res 200 ini adalah kode yang digunakan untuk menandakan bahwa transaksi sukses atau sukses.
Nah, berikutnya setelah membuat login, kemudian kita akan membuat modelnya. Nah, pada kode emitter ini semua model yaitu akan terletak pada models. Nah, kita buat out underscore model ini .php. Nah, kemudian kita membuat function login. Nah, function login ini akan menerima parameter. Jadi di login ini kita kasih variable params. Nah, misalnya user harus memasukkan username yoga dan password pas ini. Nah, ketika dikasih if, ketika params username sama dengan username dan params pas sama dengan pas, maka akan dihasilkan token ini, akan outputnya menghasilkan token, kemudian bisa lagi ditambahkan output sesuai keinginan. Di sini saya tambahkan output username sama dengan params username. Nah, ketika masukkan parameter ini tadi, dicek dahulu apakah username dan passwordnya ini sudah sesuai apa yang sudah diketikkan di sini. Nah, jika sesuai ini tadi, maka return errornya 0, message success, outputnya output ini, yang ini outputnya. Nah, jika salah, maka errornya bernilai 1, message-nya unauthorized. Nah, itu semua yang diperlukan untuk membuat JWT atau JSON Web Token. Kemudian selanjutnya kita uji coba apakah ini berhasil atau tidak. Langsung kita buka Postman. Kita di sini di http test.local api v1 out login. Nah, untuk sebelumnya kita harus memasukkan parameter yang harus dimasukkan untuk login. Jadi kita di body ini kita masukkan username, nilainya yoga, pas. Jadi kita langsung send. Nah, ini berhasil ya, error 0, message sukses. Nah, tokennya yang ini, tokennya outputnya username yoga. Misal kita salahkan yok gitu, terus kita send, nah, maka errornya akan bernilai 1, message-nya unauthorized seperti itu. Kita balikan lagi yoga. Nah, sudah benar. Nah, token ini kemudian kita akan gunakan untuk autentikasi pada API yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, di sini untuk memasukkan itu tadi di header. Nah, di sini ada, kita ketik authorize. Nah, kemudian kita masukkan tokennya tadi di sini, langsung kita send. Nah, outputnya akan name ID1, name Yoga Octavian. Apabila kita salahkan tokennya seperti ini, maka akan terjadi error ya. Akan terjadi error. Kita benarkan lagi. Nah, outputnya benar sesuai dengan yang sebelumnya kita buat. Nah, ini sudah berhasil, sudah sesuai, sudah berhasil membuat JSON Web Token. Saya kira sudah cukup. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.